Dulu di podcast RO lo bilang rahim lo lemah, sekarang bilang rahim lo nggak kenapa-napa. Membangkungkan emang si Sarwiji ini. Itu bukan berarti kandungan gue gak kuat ya, Beb. Sedih karena beberapa waktu yang lalu ia baru saja mengalami keguguran. Alasannya adalah karena bobot tubuhnya yang terlalu ringan. Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Kasih tahu Ben. Apalagi komennya Pak CEO yang bilang ya. Aku orangnya kalau cari pasangan, aku segini ya guys. Cari pasangan, aku tapi diganti. Semua orang punya masa lalu. Aku biasanya kalau punya pasangan, aku tidurin. Nah, bisa jadi. Aku tidurin anak-anaknya, bantu dia ngomong. Seperti itu ya, gitu. Aku tindihin. Nah, aku kalau punya pasangan, biasanya aku tindihin beban kehidupannya dia dengan kehidupan aku. Bagaimana gitu. Kalau aku punya pasangan, biasanya aku tititin pakai mobil, tititin, minggir bu. Iya. Capek ya? Baru 6 bulan capek. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. Hasil labnya Ruben. Nah, kalau kalian lihat di Prodia Healthcare Kemang gitu. Bapak Samuel Onsu reaktif. Nah, Itu ada lift ya? Ada lift? Itu kemauan kamu? Enggak, anak-anak. Mungkin Ruben bisa dibohongin, tapi kita para emak-emak hehe. kalau itu pasti ngibul. Buat setahun kayaknya nih. Enggak, 3 bulan. Enggak ngerti deh dia pokoknya. Ini sih banyak banget sih. Yang kamu keluarkan berapa? 20 miliar. Ruben bagian apa? Kamu bagian apa? Itu bagian billnya dong. Nota-notanya nggak tahu nih, apa nota-nota bodong apa nota-nota asli. Kompor berapa? 15 juta. 1 miliar lah. Duh. Terungkap alasan Wenda bilang Ruben ini hihi-fifi sama Chong supaya biar dia berasa gadis di pacarnya, guys. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update, guys. Masalah siluman. Sarwenda imut, lucu, dan mengemaskan. Dan juga Ruben, MPR, Masyarakat Pembela Ruben. Nah, jadi guys. Beberapa kesimpulan di mana Ruben ini kemarin bilang diduga Ruben punya HPV, Ruben itu Chong, selengki. Itu dibantah. Karena itu anak-anaknya lewat mana. Dan kemarin juga sempat kita tahu ya, di mana Wenda ini bilang dia bayi tabung karena rahimnya ini sebenarnya sehat. Itu ada permintaan aja ya yang diduga dari Ruben. Ternyata jejak digital memang dia yang ada kekurangan gitu loh. Badannya tidak kuat untuk hamidun. Waduh, ini ada jejak digital guys. Dan ini bertahun-tahun lalu. Jadi kita langsung lihat aja bagaimana yang diduga kebohongan lagi, pelengaran lagi, perasaan belum lagi benar. Nah, dari statementnya Sarwenda, guys. Mual-mual itu bukan berarti kandungan gue gak kuat ya, Beb. Rahim gue kagak kenapa-napa, sehat semuanya karena ada permintaan buat bayi tabung aja. Ya beda, jadi kondisinya. Namun Wenda kan harus bersedih karena beberapa waktu yang lalu ia baru saja mengalami keguguran di usia kandungan yang masih sangat muda. Usia kandungannya masih berjalan 1,5 bulan, Wenda harus mengalami keguguran. Salah satu alasannya adalah karena bobot tubuhnya yang terlalu ringan. Bobot tubuh yang terlalu ringan atau underweight memang menjadi salah satu ancaman keguguran di awal kehamilan. Menurut London School of Hygiene and Tropical Medicine, wanita yang memiliki berat terlalu rendah memiliki ancaman 72% mengalami keguguran di triwulan kehamilan mereka. Karena kondisi fisik Wenda yang kerap sakit-sakitan dan bolak-balik masuk rumah sakit. Meledak. Nah, itu dia guys. Karena kalau dilihat dari komen ini ya, dulu di podcast RO lo bilang rahim lo lemah, sekarang bilang rahim lo nggak kenapa-napa. Membangkungkan emang si Sarwiji ini. Apalagi ini jejak digitalnya dari Net TV guys. Mana kita tahu dulu Net TV kan udah bertahun-tahun lalu, mungkin ada 5, 6 tahun, 7 tahun lalu mungkin lah. Memang jejak digital itu susah dibantahkan oleh Sarwenda ini. Ya, kita bisa melihat terbukti lagi omongan dia bilang rahim kuat, ternyata waktu itu menurut dokter rahimnya lemah. Itu diduga tidak terbukti. Berarti kan banyak banget omongannya Sarwenda ini yang ngalur ngidul gitu loh. Ini juga ditanggapi sama Ruben, guys. HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Kasih tahu Ben. Demi perhatian si laki kali ya, gue begitu ya, gue kagak ngerti. Nah, lo gede kan sekarang, ngerasain lo bayar rumah sendiri kali ya? Janda ini janda spesial, gitu, janda gadis, gitu. Jadi asal kamu tahu aja, gitu. Siapa yang nggak mau sama Mamio gitu, saya kasih tahu aja, oke?
Dan balik lagi, aku orangnya kalau cari pasangan, aku segini ya guys, apa tahu? Setiap orang ya itu ada masalah. Wah, itu deh guys. Jadi di sini Ruben bilang, emang itu ngewita tannya keluar dari mana? Dari selang. Di mana aja kita ngewita gitu. Kasih tau Ben, di mana aja lu ngewita Ben? Lu. Mungkin yang diduga Ruben apakah ini untuk pacar barunya ya, supaya berasa gadis gitu loh. Seperti yang kita lihat. Nah, Pak Cio bilang, Mamio ini jendis, janda gadis. Nah, pertanyaannya kok tahu? Emang diicip? Apalagi komennya Pak CEO yang bilang ya. Aku orangnya kalau cari pasangan, aku segini ya guys, apa? Nah, dimana dia bilang, aku kalau cari pasangan, aku tapi diganti. Semua orang punya masa lalu. Nah, ini nya apa nih? Banyak nih. Kan ada teori konspirasi kalau orang negative thinking biasanya berpikir kalau Pak CEO mau ngomong, aku biasanya kalau punya pasangan aku tidurin. Nah, bisa jadi aku tidurin anak-anaknya, bantu dia ngomong. Seperti itu ya gitu. Aku tindihin. Nah, aku kalau punya pasangan biasanya aku tindihin beban kehidupannya dia dengan kehidupan aku. Bagaimana gitu. Kalau aku punya pasangan biasanya aku tititin pakai mobil, tititin, minggir Bu. Ya, saya mau lewat. Bagaimana nih? Nah, ini pertanyaan kita guys. Nah, soalnya di sini Papio tuh bilang siapa yang nggak mau sama Mamio? Eka nggak mau. Ternyata 11 tahun Mamio agak pelengker gini, perasaan belum bener kalau berantem. Kayaknya kita nggak mau deh. Nah, sekarang Mamio untuk Papio khusus aja deh. Satu-satunya cowok yang di dunia ini cocok untuk Mamio, Papio lah. Nah, cocok kalian berdua. Noraknya. Panggilannya juga agak norak. Ya kan? Nah, itu dia guys. Juga ini adalah dari Ruben menunggak kesimpulannya supaya ya berasa gadis aja di depan pacar barunya gitu. Udah capek. Mana gue? Capek ya? Baru 6 bulan capek. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. Ngerasa tersiksa 11 tahun. Ngakak capek entar kalau ngebahas jangan ngungkit. Deh tersiksa. Jadi tersiksa Ben di video karena katanya nggak pernah teriak-teriak. Gue nggak tahu lu suruh orang ngikutin apa juga nggak ada gunanya. Ngerti nggak? Ada gue nggak ngapain. Gue ngikutin lu. Hah? Gue ngikutin lu. Nah, pikir itu betapa gue traumanya. Mesti gue ceritain yang sebenarnya. Kenapa Onyo keluar dari rumah? Ceritain Ben. Kenapa Ben? Fanbase. Lu ajakin meeting. Waduh, itu dia. Ruben masih ada beberapa tanda kutip bukti mungkin yang dia punya ya. Dia pengen ceritain kenapa Onyo keluar dari rumah. Apa perlu diceritain? Ceritain aja Ben. Biar rame di Ben. Soalnya karena kemarin diduga Ruben ada hihi ya, di sini sudah ada guys hasil labnya Ruben. Nah, kalau kalian lihat di sini dia ada di Prodia Healthcare Kemang gitu. Dokternya Dr. Sukamawati Kusuma Dewi. Ini kalau lihat di ini ya di TikTok ya dapatnya hasil labnya Ruben. Nah, jadi Bapak Samuel Onsu, Prodia Healthcare Kemang. Tanggal 25 bulan 7. Oh, ini baru berarti guys, terlampir dan hasilnya adalah non reaktif. Nah, jadi kita akan awam agak bingung ya negatif sama non reaktif. Nah, katanya memang non reaktif itu negatif guys gitu. Jadi kalau di hihi itu nggak ada negatif positif, adanya reaktif sama non reaktif. Ya non reaktif ini dalam kurung ya negatif gitu guys, katanya guys. Tapi yang mana yang bener ya? Karena Ruben berani membuktikan ini, menurut Lesko ya dia yang bener gitu. Karena untuk apa orang ngomong tanpa bukti kecuali yang no. Si siluman, si imut lucu dan mengemaskan. Nah, ya kan? Gitu guys. Di dalam rumah itu ada lift ya? Ada lift? Itu kemauan kamu? Enggak, anak-anak. Oh, anak-anak yang mau? Anak-anak. Aku malahan seumur-umur di rumah aku paling jarang pakai lift kok. Mungkin Ruben bisa dibohongin, tapi kita para emak-emak. Hehe. Kalau itu pasti ngibul. Anak tuh minta boneka, minta pensil warna yang bagus, minta tas yang unyu-unyu. Bener. Oke. Tapi kalau anak-anak saya minta lift yang harganya 500 juta, udah pasti itu ajaran emaknya. Udah pasti itu ajaran emaknya. Nah, bener juga ya. Berarti kan
kalau misalnya mungkin Ruben nanya gitu, Tania mau apa? Aku mau lift gitu. Atau Wendah yang kasih masukan gitu. Anak-anak mau lift ya? Mau lift nggak? Mau kan gitu. Lift itu apa, Mah? Itu loh yang bisa naik ke atas ke bawah gitu. Ini ada Mama brosurnya. Kalau Mama sih suka yang 500 jutaan. Tapi kalau kita anak dan Mama kan kita sama selera kita kan. Kompor yang 1M mau, kompor 1M mau juga. wallpaper Talia mau wallpaper yang kayak ini kan, yang kayak Mama mau kan. Ya bener nggak Talia? Nah, seperti itu ini pertanyaan kita. Karena yang memberikan statement ini juga mama-mama juga. Nah, dia bilang di mana-mana anak-anak itu mintanya boneka, mainan. Mana ada tiba-tiba anak-anak minta lip. Itu adalah semua ajaran emaknya, alias itu kan ngibul. Yang katanya ngirit betul. Nah, tapi bohong itu. Ini ada kisah lucu juga. Saya kenal dengan seorang bapak-bapak dan dia cerita bahwa anaknya yang masih TK itu minta mobil Mercy. Waduh. Dan dia bangganya cerita kepada saya, anakku dulu waktu masih kecil pinter loh, masih TK udah bisa minta beli mobil Mercy, udah ngerti mobil Mercy. Terus saya bilangin, yang minta Mercy itu istrimu bukan anakmu, tapi dia nyuruh anakmu yang ngomong ke kamu. Hey. Ternyata memang selugu itu ya bapak-bapak. Biasanya laki-laki yang tulus adalah sasaran empuk para wanita ini. Hati-hati. Thank you. God bless you. Nah, benar tuh guys. Biasanya laki-laki yang tulus adalah sasaran empuk bagi penderita NPD. Nah, pertanyaannya, misalnya nih, diduga bapaknya Syarwena jadi kontraktor. Emangnya Talia yang minta? Nah, Pak, aku minta kakek aja yang jadi kontraktor rumah ini, Pak. Di mana, Pak? Pertanyaan ya gitu. Soalnya kan Wena bilang semuanya anak yang minta. Kompor anak minta. Lift anak yang minta. Tukang minta-minta siapa? Yang disuruh siapa? Nah, pantas Ruben lemah terhadap anak ya. Oh, semua permintaan anakku. Tapi ternyata emaknya dibalik itu semua, guys. Waduh. Lift yang minta anak, perabotan yang minta anak, giliran dipermasalahin katanya itu semua dia yang dekor. Ada juga. Dia yang milih-milih perabotan, duit dia. Ya bener juga kan? Kemarin bilangnya anak-anak yang minta, tapi giliran dia di podcast bilangnya ini semua aku yang milih, aku yang desain, aku yang dekor gitu. Waduh. Cek ruangan ini cek berapa seminggu sekali? Wah, ini kayak gudangnya dia, guys. Gudang. Nah, ini bener kata kakak, kegilaan bener. Jadi nggak pernah kekurangan ya? Iya, jadi kalau belanja itu langsung buat Setahun kayaknya deh. enggak, 3 bulan. enggak ngerti deh dia pokoknya. Ini sih banyak banget sih. Nah, ini buat berapa bulan kak kalau boleh tahu? Beda-beda. Beda-beda. Makanannya di rumah banyak tahu. Iya. Oh, emang masak mulu ya. Cuma masalahnya sabun banyak banget ini, banyak banget. Nah, itu deh guys. Waktu ditanya, wah ini banyak banget. Ini buat berapa bulan gitu. Ruben bilang nggak tahu deh, dia nggak tahu. Berarti kan harusnya Wendah yang ngomong ya. Tapi dia diem aja, cengok aja dia. Buat apa ya? Gitu. Dijual lagi lah. Kayak pernah ada bagaimana? Dan nggak tahu juga ya. Soalnya kan dia bilang nih Ata sampai kaget sabun di rumah banyak banget gitu. Nggak takut kadaluarsa apa gimana? Kan kalau kadaluarsa itu buang-buang duit ya gitu. Ya mungkin buat dia nggak apa-apa buang-buang duit, bukan duit gue juga. Gitu. Mungkin dia memang ternyata di dalam itu tuh hobinya tuh belanja guys. Di dalam itu guys. Hobinya Wendah ini belanja mungkin. Dan bahkan dia sampai bilang dia tuh yang ngeluarin lebih dari yang Ruben keluarin. Sampai 20 miliar katanya dia keluarin guys. Itu 11 miliar lebih. Kamu keluarin uang juga nggak? Uang, keluarin. Berapa banyak kamu keluar? Yang kamu keluarkan berapa? 20 miliar? Belum selesai ngitungnya. Belum selesai. Ada buktinya? Belum selesai. Ada. Tidak omong kosong lah istilahnya Enggak, gitu. Makanya ini kan lagi dihitung. Kalau misalnya omong Lagi kosong dihitung? pasti aku Karena kan balik ke kamu lagi gitu. kan. 20 miliaran keluar gitu. Betul. Nah terus Ini itu masih berlanjut hitung ya kok, karena kan iya. bangun rumah itu kan nggak bisa instan yang kayak tiba-tiba ini gitu. Jadi harus ntar bangun lagi Tiba-tiba apa dan Iya, bill-billnya kan. cicil-cicil kan. Iya, dan billnya kan banyak ya kok. Kamu simpen bill-billnya. Nah ini lagi minta ke semua Vendor. vendor. Enggak dong, Ben bagian apa? Kamu bagian apa? Itu bagian billnya dong. Nah, itu aja udah kontradiktif tuh. Dua video tadi. Di mana dia bilang, ini 20 miliar, kamu Ruben 11 miliar nih bangunan, kamu 20 miliar. Iya, 20 miliar, tapi lagi dihitung. Lagi 20 miliar, tapi lagi dihitung tuh gimana sih maksudnya Wendah?
Berarti kan kamu ngomong dulu udah 20 miliar nih, tapi lagi dihitung. Apanya dihitung? Kehaluan saya dihitung. Apa seperti itu ya nih pertanyaan kita ya. Maksudnya kan Ruben ini 11 miliar tuh untuk keperluan berdua gitu. Keperluan rumah ya, maksudnya gedung, tanah dan lain-lain. Ini 20 miliar nih, apa yang dihitung nih? Katanya dia belum selesai ngitungnya. Ada buktinya? Ada gitu. Nah, ini lagi diminta vendor-vendornya. Nah, masalahnya ini kan kontraktor dan yang lain-lain itu kan tanda kutip diduganya adalah bapaknya gitu. Berarti kan nota-notanya nggak tahu nih apa nota-nota bodong apa nota-nota asli. Ya kan gitu. Jangan-jangan itu tadi kompor berapa? 15 juta. 1 miliar lah. Duh. Biar apa? Biar kelihatan banyak. Apa seperti itu ya di pertanyaan kita ya gitu. Maksudnya jangan sampai Wenda tertipu gitu loh, Wenda dan Ruben gitu. Sofa harga 30 juta jadi berapa? 3M. 3M ya gitu. Kita harus tunggu nih nota-nota yang dikasih vendor-vendornya. Dan kita harus cross-check juga guys. Jangan-jangan nota-nota ini tuh harganya nggak masuk akal. Nanti kita cross-check ya. Kalau sampai Wenda mengeluarkan bukti-bukti sampai 20 miliar, dia kasih list-listnya, kita cek satu-satu tuh. Beneran nggak nih? Beneran nggak nih kain pel harga 100 juta? Nah, siapa tahu ada kan. Itu kain pel harga 100 juta, siapa tahu ada gitu. Setara-setara pengadaan APBN. Nah, itu guys. Ma bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Nah dia berantem sama adiknya, gue nenangin, persatukan lagi. Oh gitu. Jadi dulu bukan tertekan, ya. Ketika lu mau oplas, gue bukan tertekan. Gue mengingatkan, nggak usah lah, kamu udah cantik kok, begitu. Pujian waktu masih menikah, nggak usah lah. Ya bener kan, dia ajarin yang bener. Jadi ketika dia pada saat abis dia oplas, terus tiba-tiba gue ngomong, ya. Abis dia oplas dia bilang katanya, ya selama ini di tangan-tangan dia pakai daster, dia pakai ini, ya kita kan ngajarin yang bener. Oh, berarti oplasnya dia tuh permintaannya Wenda, guys. Waduh. Katanya dia orangnya sederhana, tapi sekali belanja mahal. Berarti memang Ruben tidak pengen dia oplas. Dia udah cantik gitu. Tapi Wenda ngerasa dirinya belum cantik. Papio, kamu dapetin hasil oplas kali. Kita dandanin dia. Kita dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Robor, kita nempel juga perhiasan di tangan. Kita dandanin dia yang bagus. Udah cakep nginjek. Waduh, udah cakep nginjek. Nah, gimana nih? Gimana kalau misalnya semua uang yang Ruben kasih dibalikin, semua yang Wenda kasih dibalikin. Kalau misalnya kalian tanda kutip udah gondo-gondoan, berarti kan di muka Wenda itu ada saham Ruben tuh. Ya kan? Kalau misalnya nih Wenda operasi, kita nggak tahu ya Wenda nih oplas ini pakai duit siapa, apakah pakai duit Ruben atau pakai duit endorsan gitu. Nah kalau misalnya pakai duit Ruben, berarti di wajah Wenda ini ada sahamnya Ruben dong. Nah ini pertanyaan kita. Berarti setiap hari Papio melihat Mamio ini harusnya melihat Ruben. Ada Ruben di dalam wajah kamu nih guys. Di bentuk-bentuk wajah kamu ada Ruben. Apa seperti itu ya? Nah ini pertanyaan kita semua ya. Menurut kalian guys. Ih ngeri juga ya. Kata udah gue bilang apa aja kalau kata dia di chat kita harus iya aja, kalau kagak dicecor. Lu mau ngomong enggak 1000 kali juga sampai seumur hidup lu dibahas. Udah jadi sabar sampai sadar. Dari B-nya ganti D. Diomongin malah dibilang cemburu. Lah maksud gue lu mau pergi boleh, tapi tinggal kasih tahu ke gue. Itu doang. Kenapa jadi meledak? Lu mau pergi boleh, tapi lu kasih tahu gue. Kan begitu. Orang tuanya yang harus dikasih tahu. Lah gue masih hidup. Enggak begitu ya kan? Lah dulu, kan sekarang udah cerai, Bu. Lagi ngomongin tentang hotel. Harus gue naruh anak-anak gue di hotel. 1 bulan. Di Ritz-Carlton Pacific Place. 3 kamar. Mahal lu. Basis selingkuh. Tanya tentang rincian. Mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2. Maksud gue, ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini, gue minimal gue enggak kok ada, ayah ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang. Ditanya rincian. Bahasa HIP. Itu mana? Ini gimana? Ya Allah.
nggak ngerti di kita. Nah, itu mungkin salah satunya guys. Jadi kalau kita lihat di CCTV yang kemarin marah, itu kan memang dia ngomongin masalah tanggal 12 harus pindah ke apartemen. Tapi tiba-tiba Wenda ini meledak-meledak bilang, kamu selingkuh ya? Hah? Kamu selingkuh, kamu jangan sampai selingkuh hari kamu baru sudah menikah, kamu balik lagi ke rumah. Hah? Maksudnya kan, ya juga ya. Lah kan ngomongin masalah pindah hotel nih, kenapa jadi selingkuh? Nah, terus dia nanya masalah kartu kredit rinciannya, ngomongin hihihi. Nah, jadi memang di sini Ruben ini capek ya. Jadi Wenda ini cuman mau ngomong masalah apa yang dia ingin omongin gitu loh guys. Ini seperti yang kemarin Let's Go bilang ya, dimana Wenda ini tipe orang yang jawaban dari Ruben atau pembahasan dari Ruben, dia cuman mau bahas apa yang dia pengen bahas, dia cuman pengen denger apa yang dia pengen denger. Kalau misalnya Ruben lagi bahas tanggal pindahan apartemen, tiba-tiba Wenda bahas selingkuh, dia pengen bahas selingkuh gitu. Gue gak peduli pindah apartemen, yang penting sekarang bahas selingkuh, lu selingkuh kan. Nah, lu ada yang ngikutin gue kan. Maksudnya kayaknya pikirannya Wenda ini lompat-lompat deh gitu. Lagi ngomongin apartemen, tiba-tiba keinget apa Ruben selingkuh ya? Kita ngomong selingkuh aja yuk. Misalkan jadi kan, kok kita kayak nyambung deh ngobrolin nih. Otaknya dia tuh lompat-lompat gitu. Kayak mungkin orang diseleksi ya. Let's Go juga orang diseleksi ya guys. Let's Go nih sedikit ya diseleksi lah. Lagi jadi Let's Go nih nggak bisa baca buku atau baca teks gitu. Jadi kalau Let's Go baca teks, baca buku, huruf-huruf atau kata-katanya tuh kayak gini dia, kayak apa, terbang, kayak ngaca gitulah gitu. Jadi Let's Go dari dulu tuh lebih gampang mempelajari tuh dari mendengar. Di sekolah pun gitu. Keuntungannya telinga Let's Go nggak budak ya gitu. Jadi telinga bagus bisa nginget lebih bagus dibandingkan membaca gitu. Jadi kalau membaca, apalagi nonton film juga nih, nonton film kan ada subtitle tuh. Kadang-kadang kelompat-lompat, kadang-kadang nggak kebaca. Jadi Let's Go tuh kalau nonton film harus 2-3 kali untuk tahu cerita keseluruhan film itu gitu. Apa Wenda diseleksi juga? Tapi bedanya Let's Go nggak nyebelin aja. Tapi nyebelin ya. Sama Let's Go mau Wenda ternyata ya. Jadi yang bisa lu sampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, yang akan kita bacain, link Saweria di bawah bisa, dan dari super text juga bisa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.